Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pendengar Radio Rasul yang saya cintai, alhamdulillah saya lagi berada di Mekah bawa rombongan umrah dari Amerika. Ada jemaah dari Amerika bertanya, whatever you go, kemana aja saya pergi, saya lihat orang Indonesia, ya, memang yang paling banyak, dari mulai airport sampai di Madinah sampai di Masjid Haram, ya, itu selalu lihat orang Indonesia, masya Allah. Berita dari langit kali ini saya akan memberikan 3 kisah dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ini. Ya. Yang pertama, ada seorang punya hamba sahaya. Sudah lama dia berkhidmat kepada tuannya. Dia menyediakan segala keperluan tuannya. Termasuk dia yang membangunkan pagi untuk pergi ke masjid. Ini kisah ini sekitar 100 tahun yang lalu, di mana belum ada lampu, belum ada listrik. Jadi dia yang selalu membawa tuannya ini dengan memakai obor supaya kelihatan jalannya, karena gelap sekali. Rupanya tuannya kena melihat kesetiaan dan kebaikan dan khidmat hamba saya ini. Dia berkata, dia bilang, saya sudah nulis wasiat kepada keluargaku, anak-anakku, agar supaya saya meninggal nanti kamu jadi merdeka, gitu kan. Nah, hamba itu diam saja. Kemudian besoknya waktu mau ke masjid subuh, ya, dia nganterkan tuannya, tapi dia jalan di belakang, pakai obor di belakang. Kata tuannya, kenapa kamu di belakang? Saya nggak kelihatan ini, katanya. Nah, kata si hamba, karena tuan meletakkan cahaya tuan di belakang dengan mengundurkan kemerdekaan saya. Malah dalam hati saya ingin tuan cepat-cepat meninggal, karena kalau tuan meninggal berarti saya akan merdeka. Nah, akhirnya tuannya ngerti, oh oke. Kamu merdeka dari sekarang, gitu kan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kalau kita akan berbuat amal soleh, jangan ditunda-tunda setelah mati. Ya, yang pertama, apa jaminannya keluarga yang ditinggalkan itu akan melaksanakan wasiat kita. Kemudian umur kita tidak tahu kapan. Ya, sedangkan setelah mati itu semua gelap. Nanti kuburan itu gelap. Jembatan Siratal Mustaqim gelap, semuanya gelap. Kita memerlukan cahaya. Ya, oleh karena itu salat itu nur, cahaya. Sedekah juga demikian. Amal-amal soleh, terutama juga amal-amal yang jariah yang kita setelah meninggal pun terus mengalir, seperti sumbangan kepada madrasah, masjid, rumah sakit dan sebagainya. Jadi mari kita jangan tunda-tunda beramal soleh, karena Allah selalu mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Sari'u, artinya cepat-cepat, jangan tunda-tunda. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa para sahabat disebut wasabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Sabiqun artinya yang selalu berlomba, ingin yang paling pertama ketika dalam amal soleh. Dalam Bayatul Ridwan, Hudaybiyah, Nabi di bawah pohon ketika itu, waktu diisukan bahwa Utsman ada yang dibunuh setelah 3 hari tidak ada berita, maka Nabi memanggil para sahabat untuk mengambil beat untuk menebus darahnya Utsman. Artinya beat untuk jihad. Kata Nabi, man yubayuni, siapa yang membeat saya? Itu sahabat itu semua ingin yang pertama kali meletakkan tangannya pada tangan Rasulullah SAW. Padahal mereka nggak tahu untuk apa gitu. Kalau kita kan, ini beat untuk apa? Apa pahalanya kan gitu? Enggak. Oleh karena itu Allah memuji mereka.
Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Mereka, Muhammad, yang membaiat kamu sebetulnya mereka membaiat Allah Subhanahu wa taala. Yadullah, tangan Allah lah yang memberikan kepada mereka. Kemudian dalam surat itu juga, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridha kepada orang-orang mukmin yang membaiat kamu di bawah pohon. Allah, berarti 10.000 sahabat tadi itu jamin surga. Karena Allah radiyallahu anhu. Allah ridha kepada mereka. Ya, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ada seorang guru dan muridnya lagi jalan di ladang sawah. Kemudian lihat ada sepatu sudah butut, sudah tua. Kata muridnya, Ustadz, gimana kalau kita mainkan si orang ini, pasti ini punya orang miskin. To have fun lah bahasa Inggrisnya. Apa? Kita umpetin sepatunya, kita sembunyi di belakang pohon, kita lihat gimana reaksi dia katanya. Nah, seorang ustadz yang bijak, kenapa kamu mencari hiburan dengan membuat orang lain sedih? Kamu kan anak orang kaya, kamu bawa uang gak? Bawa katanya. Kenapa kamu taruh uang nih di dalam sepatu itu? Nanti kita lihat, we can have fun also. Right? Oh betul juga kata akhirnya. Zaman dulu kan uang itu koin ya, dari emas. Udah mereka ngumpat, tiba-tiba betul orang tua, orang miskin, ya, bajunya juga sudah compang-camping. Waktu dia meletakkan kakinya di sepatu, dia rasa ada sesuatu. Kemudian dilihat, loh ada uang. Lihat kanan kiri, nggak ada orang. Satu lagi sepatunya, betul. Langsung dia sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang maha tahu keadaan saya, ya Allah. Ya Allah yang tahu bahwa istri saya lagi sakit, nggak bisa beli obat. Anak saya dari kemarin nggak makan, nggak ada satu roti pun. Terima kasih ya Allah. Jadi jalan alhamdulillah. Ya, kemudian gurunya lihat kepada si anak itu, rupanya dia meneteskan air mata. Dia bilang, Ustadz, saya sekarang baru paham. Ya, betul kata Ustadz dulu bahwa kebahagiaan memberi itu lebih dahsyat daripada menerima. Ya, oleh karena itu maka Nabi ketika ditanya, amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi apa jawabannya? Menghibur orang lain, menggembirakan orang lain. Jadi mari kita berusaha di dunia ini untuk selalu menggembirakan orang lain. Dengan senyum ketika ketemu, atau membayarkan utangnya, ya, memberikan makan, membantu apa saja yang diperlukan oleh orang yang sedang perlu. Ya. Nah, yang terakhir, jadi ada seseorang dia melihat kupu-kupu masih dalam kokonnya. Dia rupanya berusaha untuk keluar, gitu kan. Tapi jatuh lagi dia, mau keluar jatuh lagi, kayak kecapean gitu. Nah ini orang ini kadang nggak ngerti, akhirnya, aduh kesian kupu-kupu ini, maka dikasih jalan, dibuka itu kokonnya. Keluarlah kupu-kupu, tapi nggak bisa terbang. Kenapa? Karena belum waktunya, lemah dia. Nah, pelajaran bisa kita ambil bahwa dalam hidup ini, agar seseorang itu mampu menghadapi segala tantangan, cobaan, dan masalah dalam hidup, maka dia mesti dilatih dari sejak muda, dari sejak kecil. Jangan dibiarkan dia dibantu. Right? Oleh karena itu, seorang ayah, ibu yang pintar, kalau anak jatuh, nggak langsung ditolong. Hai bangun. Gitu kan, supaya anak itu kuat gitu kan. Karena kalau enggak, lemah dia. Nah kalau kita lihat orang-orang di Gaza sekarang ini begitu. Jadi mereka memang terbiasa hidup pahit. Ya, hidup dalam keadaan yang serba sulit. Kekurangan makanan, kekurangan minuman, tapi mereka bisa tabah karena sudah terlatih.
Demikian juga orang-orang tua yang terlatih. Baik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ketika Bilal disiksa, dia nggak bilang, Bilal sudahlah, kamu pura-pura saja. Jangan bilang ahad, ya, supaya kamu tidak menderita, tidak. Ya, justru kemenangan yang didapatkan oleh orang-orang di Gaza itu karena ketabahan dan ketekunan mereka itu. Karena mereka sudah terbiasa hidup sulit. Sehingga sekarang ini banyak sekali orang-orang yang masuk Islam karena mereka bingung. Kok orang segala hal, segala keadaannya sulit. Anaknya, bayinya meninggal, malah dia tidak komplain. Jadi ada orang Amerika bilang, I cannot handle, katanya. I lost, saya kehilangan anak, saya akan komplain sama Tuhan. Tapi enggak, seolah dia berterima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah 3 pelajaran dari 3 kisah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, jadi yang pertama, mari kita kalau mau beramal soleh jangan ditunda-tunda. Lain. Yang kedua, usahakan dalam hidup ini untuk banyak menggembirakan orang lain, menghibur orang lain. Yang ketiga, mari kita didik anak kita untuk jangan sampai menggantung kepada siapapun. Oleh karena itu doa yang banyak dibacakan oleh Nabi dulu, Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dia adalah sebaik-baiknya penjaga. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.